Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dia Rizky Atunisa, PAIB semester 8, ingin menjawab pertanyaan ujian komprehensif pada ujian kedua MKDK. Yang termasuk ke dalam mata kuliah MKDK ini ada beberapa MK, yang diantaranya yaitu seperti Cirebonologi, kemudian BKTI, Cirebonologi 2 SKS, BKTI 2 SKS, kemudian PLP 2 SKS, TIK 2 SKS, Ilmu Tasawuf 2 SKS, Ulumul Quran 2 SKS, Pengembangan Media 2 SKS, terus SPI, Ilmu Kalam, Filsafat Islam, Psikologi Perkembangan, Psikologi Pendidikan, kemudian Etika Profesi Keguruan, Entrepreneurship Pendidikan, Hadis Tarbawi, Tafsir Tarbawi, Statistik Pendidikan, Sejarah Peradaban Islam Klasik, Sejarah Peradaban Islam Modern, dan Usul Fikih. Totalnya itu yang saya ketahui ada 24. Kemudian MKDK yang saya ketahui adalah mempelajari MKDK ini merupakan suatu hal yang harus dilakukan atau harus dipelajari oleh seorang mahasiswa atau mahasiswi yang berada di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan terkhusus di IAIN sendiri. Karena dengan MKDK ini yaitu suatu MK yang cakupannya itu ranahnya itu sesuai dengan fakultasnya masing-masing. Jika fakultas tarbiyah maka menjelaskan atau mempelajari MK-MK yang berkaitan dengan kependidikan, karena kita itu sebagai calon guru yang akan menjelaskan suatu materi kepada peserta didik. Dan soal yang ketiga yaitu kelebihan dan kekurangan yang saya pelajari ketika mempelajari MKDK. Kelebihannya untuk mempelajari MKDK ini, kita sebagai mahasiswa keguruan atau mahasiswa ITK ini bisa mengetahui bagaimana sih cara mengajar secara benar, karena mempunyai kode-kode etik tersendiri seperti kode etik pada profesi keguruan. Kemudian kita bisa menjawab sebuah pertanyaan-pertanyaan mengenai pendidikan. Terus dengan adanya MKDK ini kita bisa menyongsong ataupun memberikan sesuatu yang akan kita berikan kepada peserta didik mengenai materi-materi tentang keguruan misalnya, dan juga mencontohkan bagaimana caranya kita itu berperilaku mengajar dengan baik, kemudian mengelola kelas dengan baik, mengatur pembelajaran, dan lain sebagainya. Sehingga dengan MKDK ini kita harus mampu menguasai bagaimana sih caranya menjadi seorang guru yang profesional itu. Kemudian untuk kekurangan dari tidak mempelajari MKDK itu sendiri, yaitu kebalikan dari kelebihan dari mempelajari MKDK tersebut. Misalnya jadi kita tidak mengetahui gimana sih caranya mengajar dengan baik itu, bagaimana sih caranya agar kita berkemampuan untuk memberikan pengajaran kepada peserta didik, dan juga tidak akan minimnya pengetahuan tentang materi-materi kependidikan ataupun materi-materi kita sebagai guru itu kayak kosong gitu. Kemudian untuk jawaban pertanyaan keempat yaitu saran dan kritiknya adalah seharusnya fasilitas kampus bisa memadai ketika proses pembelajaran, misalnya seperti infokus, kemudian kursi, ruang belajar, AC, dan itu juga bisa sangat mempengaruhi terhadap proses pembelajaran seorang mahasiswa ataupun siswa itu sendiri, karena dari sarana dan prasarana fasilitas kampus itu sendiri. Jadi ketika suatu ketika sarana dan prasarana itu menunjang untuk proses pembelajaran seorang mahasiswa ataupun siswa, jadi untuk belajarnya itu lebih enak gitu, lebih enjoy gitu. Sehingga suatu ilmu yang diberikan oleh dosen ataupun oleh guru bisa terserap dan bisa kita pelajari, kita pahami, dan akan kita aplikasikan untuk pelajaran selanjutnya.
Sekian, terima kasih yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.